Ketika kita susah, ketika kita serba terbatas, ketika kita serba kekurangan, mudah sekali buat kita untuk berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi ketika hidup kita sudah dipulihkan, seringkali sadar maupun tidak sadar, kita mengurangi frekuensi kita, kebersamaan kita bersama Tuhan. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap, saya berdoa Anda semua dalam keadaan sehat. Karena sesungguhnya saudara, ketika kita membaca firman Tuhan secara rutin, secara teratur, setiap hari, mencoba merenungkannya, memahaminya, mengalami sendiri kasih Tuhan, arahan Tuhan, petunjuk-petunjuk Tuhan, suara-suara Tuhan buat kehidupan kita, dan disempurnakan oleh perjuangan hidup kita menjadi pelaku-pelaku firman, kita percaya kita akan memiliki keseimbangan rohani maupun jasmani. Berkat-berkat, kelimpahan-kelimpahan, kasih karunia, damai sejahtera akan mengalir dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku terkasih, kitab suci kita disebut Alkitab, artinya kitab dari segala kitab atau juga kumpulan-kumpulan kitab. Maka tidak heran ketika kita membuka-buka kitab suci kita bisa menemukan aneka macam kitab-kitab terdapat di sana. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Yang kalau kita baca satu persatu saudara-saudara, panjang pendeknya berbeda-beda. Isinya juga berbeda-beda. Bentuk dan gayanya juga berbeda-beda. Yang membuat kita semakin sangat kaya. Karena dengan cara demikianlah Tuhan berbicara kepada manusia dengan berbagai macam kesempatan, berbagai macam pengalaman, berbagai macam cara. Tuhan mau menyampaikan maksudnya kepada kita. Tuhan mau menyampaikan misterinya, identitasnya kepada kita manusia yang serba terbatas ini. Nah, saudara-saudara, dari aneka macam kitab-kitab itu kita bisa mengelompokkannya. Kelompok besar yang pertama adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama terdiri dari Taurat, Nabi-Nabi, dan tulisan-tulisan. Sementara Perjanjian Baru, kita bisa menemukan kelompok Injil, ditambah Kisah Para Rasul, lalu surat-surat, dan juga Kitab Wahyu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dari gaya kitab-kitab ini, kita bisa menemukan aneka macam bentuk bagaimana Tuhan berbicara, bagaimana pengalaman dengan Tuhan diungkapkan oleh orang beriman yang diinspirasikan oleh kitab suci. Ada bentuknya narasi, kayak kita diceritakan. Romo, kenapa sih bentuknya narasi? Karena supaya mudah diingat oleh para pendengarnya. Supaya nilai-nilai yang diberikan oleh Tuhan kepada kita betul-betul secara sadar maupun alam bawah sadar hidup dalam diri kita. Itu gaya narasi. Ada juga gaya puisi. Bagaimana dalam puisi itu terungkaplah keindahan-keindahan, kedalaman demi kedalaman yang mengajak kita untuk menemukan kedalaman pengalaman kita bersama Allah. Kedalaman kasih Allah kepada kita. Nah, saudara-saudara, dalam kesempatan video ini saya akan mengangkat dua kitab yang sedang diangkat oleh Gereja Katolik Indonesia. Di depan saya sudah ada dua keranjang, yang besar dan yang kecil. Silakan Anda tulis di kolom komen, Anda suka yang kecil atau yang besar dulu? Coba saya cek 20 detik, yang besar atau yang kecil keranjangnya ini. Karena apa? Di balik keranjang-keranjang itu tertulis dua kitab yang akan kita bahas sepanjang bulan September ini. Oke, saya sudah melihat. Oh, yang kecil Romo. Oh, yang besar Romo. Saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, banyak nulis yang kecil. Terima kasih. Yang kecil dulu ya. Di situ ada apa? Di situ ada tertulis Kitab Yoel. Baik saudara-saudara, saya akan membahas Kitab Yoel dulu. Kitab Yoel ini saya punya pengalaman pribadi dengan Kitab Yoel. Pernah saya katakan ketika saya menyelesaikan studi S3 saya harus menulis sebuah disertasi. Yaitu sebuah tulisan akademis dengan berbagai macam pendekatan. Saya pilih Kitab Yoel. Maka ketika membaca Kitab Yoel itu saya senang luar biasa. Banyak hal dalam hidup saya berubah sungguh-sungguh setelah saya membaca Kitab Yoel. Kitab Yoel adalah salah satu kitab dari kelompok nabi-nabi.
Ada nabi-nabi besar yang kita bisa menyebut misalnya Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Disebut kelompok nabi-nabi besar. Karena apa? Karena tulisannya panjang-panjang. Ada sekian bahkan puluhan bab Yesaya, Yeremia, dan Yeskiel. Sementara ada juga 12 nabi kecil. Mulai dari Hosea, Yoel, Amos, terus sampai Maleaki. Disebut kecil karena apa? Karena tulisannya pendek-pendek atau singkat-singkat. Dalam perjanjian lama, baik itu nabi besar maupun nabi kecil, itu perannya sama-sama penting. Mereka sama-sama orang yang disentuh oleh firman Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada umatnya. Saudara-saudaraku, dalam video ini, saya tidak akan mengulang bahan BKSN tentang kitab Yoel, tetapi saya akan menambahkan hal-hal yang perlu Anda ketahui untuk menambah pemahaman Anda. Allah seringkali mengirimkan nabi-nabinya ketika orang-orang Israel ada di zaman keemasan. Kok bisa begitu, Romo? Di zaman Daud, orang-orang Israel itu di tahun 1100 sebelum Masehi itu ada di zaman keemasan. Mereka damai, sejahtera, janji-janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sungguh-sungguh terjadi. Ada kerajaan yang luar biasa, ada bait Allah di tengah-tengah mereka. Nggak ada penjajah-penjajah kiri dan kanan. Tetapi saudara-saudara, disinilah mirisnya. Ketika orang Israel hidupnya sedang makmur, sedang maju, sedang jaya-jayanya, mereka justru melupakan Tuhan yang menjadi Tuhan dan Allah mereka. Mudahnya mereka untuk menyembah dewa-dewa bangsa lain. Ini saudara-saudara, apakah itu sering juga terjadi dalam kehidupan kita? Ketika kita susah, ketika kita serba terbatas, ketika kita serba kekurangan, mudah sekali buat kita untuk berseru-seru kepada Tuhan, ke gereja, ikut aktivitas rohani. Tetapi ketika hidup kita sudah dipulihkan, seringkali sadar maupun tidak sadar, kita mengurangi frekuensi kita, kebersamaan kita bersama Tuhan. Ini yang bisa kita pelajari langsung dari kitab nabi-nabi. Kitab nabi-nabi seringkali berbicara tentang nubuat-nubuat. Nubuat itu apa sih, Romo? Nubuat adalah sebuah pesan dari Allah tentang masa depan, tentang sesuatu yang akan terjadi di bangsa ini. Ada dua jenis nubuat, saudara-saudara. Yang pertama adalah nubuat penghukuman, yang kedua nubuat keselamatan. Kalau nubuat penghukuman biasanya didatangkan oleh Allah melalui mulut para nabi ketika orang Israel sedang melupakan Allah. Disapa, diajak, dibujuk, tidak mempan. Mereka tidak mau mendengarkan suara nabi-nabi. Maka dari itu, seringkali para nabi menyuarakan suara Allah. Kalau ketidaksetiaan ini terus berlarut-larut, kalau bangsa ini meninggalkan Allah, kalau bangsa ini tidak setia pada perjanjian, mereka akan dihukum sebagai konsekuensi dari perjanjian dengan Allah. Nah, setelah itu biasanya nabi-nabi menutupnya dengan nubuat keselamatan. Keselamatan akan terjadi kalau terjadi pertobatan. Kalau umat Allah ini mendengar suara para nabi. Kalau umat Allah ini mau menjalin kembali relasi mereka yang hancur dengan Allah, diperbaiki kembali. Akan terjadi keselamatan demi keselamatan yang luar biasa di tengah-tengah umat pilihan ini. Kalau kita membaca 15 kitab nabi-nabi, kita bisa mengelompokkan menjadi 3 bagian besar, yaitu nabi-nabi sebelum pembuangan. Pembuangannya kapan, Romo? Pembuangan terjadi di tahun 587 sebelum Yesus lahir. Bayangin saudara-saudara, kalau Daud itu hidup di tahun 1100 sebelum Masehi, hitungannya maju karena ini sebelum Masehi. Di tahun 587 semua janji-janji Allah, semua rahmat-rahmat kebaikan-kebaikan Allah ditarik kembali. Karena apa? Umatnya sudah ditegur, umatnya sudah diperingati, bahkan sudah diancam, tapi mereka tetap tidak mau bertobat. Akhirnya seluruh nubuat-nubuat nabi sebelum pembuangan sungguh-sungguh terjadi. Disinilah mereka baru sadar, ternyata nabi-nabi ini berbicara tentang suara Allah. Untungnya saudara-saudara, di masa pembuangan, saat orang Israel merasa sudah ditinggalkan oleh Allah, ketika orang Israel tergoda untuk berpikir Allah sudah kalah, Allah sudah mati, Allah sudah ditaklukkan oleh dewa-dewa bangsa asing. Tetapi ternyata saudara-saudara, untungnya di masa pembuangan, di masa titik terdalam, terendah orang-orang Israel, Allah masih mengungkapkan kasih-Nya.
melalui nabi-nabi pada saat pembuangan. Disitulah nabi-nabi pada saat pembuangan mengangkat kembali tema kesetiaan, mengajak orang-orang di pembuangan untuk bangkit kembali. Lalu setelah itu orang-orang Israel akan kembali dari pembuangan. Untungnya saudara-saudara, di saat seperti itu juga Allah tetap menunjukkan kasih setianya melalui nabi-nabi setelah pembuangan. Nah, berbicara soal kitab Yoel, masuk kelompok yang mana, Romo? Terdapat begitu banyak perbedaan pendapat tentang kitab Yoel. Yoel ini berasal dari kitab sebelum pembuangan, pada saat pembuangan, atau setelah pembuangan ya? Ada beberapa ahli yang mengkelompokkan Yoel sebagai nabi sebelum pembuangan. Argumentasinya juga ada, yaitu Yoel berbicara tentang bait Allah, tentang adat istiadat, tentang persembahan-persembahan di bait Allah yang begitu meriah, yang biasanya menjadi salah satu ciri dari nabi-nabi sebelum pembuangan. Kenapa? Bait Allahnya masih ada. Bait Allah baru hancur di tahun 587, saudara-saudara. Alasan yang kedua adalah kitab Yoel berbicara soal serbuan belalang yang menghancurkan, memporak-porandakan kehidupan bangsa Israel. Hama belalang ini dianggap sebagai simbolisme dari pasukan-pasukan Babel yang akan menghancurkan orang-orang Israel. Itu beberapa alasannya. Kalau Anda bertanya kepada saya, kitab Yoel ini masuk kategori yang mana? Dari penelitian saya, dari beberapa buku yang saya baca juga, pendapat para ahli, saya lebih cenderung untuk mengkelompokkan Nabi Yoel ke dalam kelompok nabi-nabi setelah pembuangan. Ciri-cirinya apa? Ada banyak. Yang pertama, nabi-nabi setelah pembuangan jarang sekali berbicara lagi tentang dosa-dosa Israel. Kalau Anda membaca kitab Yoel, Anda tidak menemukan satupun dosa-dosa kesalahan bangsa Israel yang disebut dalam kitab Yoel. Yang bisa ditemukan hanyalah kehancuran demi kehancuran, tapi tidak disebut dosa-dosa Israel. Itulah yang menjadi ciri-ciri nabi-nabi setelah pembuangan. Karena apa? Karena penghukumannya sudah terjadi di tahun 587. Setelah mereka kembali dari pembuangan, nabi-nabi setelah pembuangan biasanya tidak lagi mengungkit-ungkit kesalahan dan dosa-dosa Israel. Lalu yang kedua, ibadah bait Allah, persembahan yang diceritakan dalam kitab Yoel lebih cocok ke bait Allah yang dibangun pada zaman Esra dan Nehemia, yaitu bait Allah yang sudah dibangun kembali setelah pembuangan. Lalu yang ketiga, ada satu jenis tanaman saudara-saudara yang belum muncul di Israel, belum tumbuh di Israel sampai mereka dijajah oleh bangsa Yunani. Pohon apa Romo maksudnya? Yaitu pohon apel. Anda bisa menemukannya di Yoel bab 1 ayat 12. Dikatakan begini, pohon anggur sudah kering, pohon ara sudah merana, pohon delima juga pohon korma. 4 pohon ini sudah sangat subur di Israel. Tapi ada satu pohon saudara-saudara yang disebut dengan pohon apel. Anda tidak akan menemukan nama apel di kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, 1 Samuel, 2 Samuel, 1-2 Raja-Raja. Nggak ada. Karena apa? Orang Israel baru mengenal pohon apel atau tanaman apel setelah orang-orang Yunani dari Eropa sana datang menjajah daerah Israel ini. Itulah zaman setelah pembuangan. Jadi maksud kitab Yoel apa Romo? Mengapa kitab Yoel berbicara soal hama belalang yang datang jutaan jumlahnya, menghancurkan seluruh jenis tanam-tanaman, yang mengakibatkan para imam tidak lagi bisa mempersembahkan korban-korban. Lalu terjadi juga kekeringan yang teramat panjang yang menghancurkan seluruh sukacita, seluruh keselamatan yang dialami oleh orang-orang Israel. Saudara-saudara, Nabi Yoel berbicara untuk orang-orang setelah pembuangan. Orang-orang Israel pada waktu itu dengan sukacita mengira dengan mereka boleh pulang dari Babel, masuk kembali ke tanah Kanaan. Penguasa Persia boleh mengizinkan mereka membangun bait Allah, bahkan membiayainya. Dengan ibadah-ibadah boleh diperbaiki dengan semarak meriah. Mereka mengira inilah zaman di mana zaman akhir, di mana Tuhan betul-betul sungguh-sungguh melimpahkan kasih karunia-Nya kepada mereka. Nabi Yoel memperingati semua kesuburan di tanah air mereka, semua pemulihan-pemulihan, semua keceriaan di ibadah-ibadah akan hancur kalau orang Israel ini jatuh lagi pada formalitas ibadah.
Mereka akan jatuh lagi kalau mereka hanya berhenti pada kemeriahan demi kemeriahan, tetapi tidak sampai beribadah dari lubuk hati mereka yang terdalam. Di zaman Daud, di zaman Salomo sudah terjadi kemeriahan ibadah. Tapi tampak sekali kemeriahan mereka, kesalehan mereka, ibadah di bait Allah tidak tampak dalam kehidupan mereka sehari-hari. Maka kitab Yoel memperingati, hanya oleh hama belalang yang kecil semua kemeriahan ini akan hancur kalau mereka tidak beribadah dari hati mereka yang terdalam. Maka Yoel mengatakan, robek hatimu, jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, satu tema yang menjadi menarik kalau berbicara soal kitab Yoel adalah soal hari Tuhan. Bahasa Ibraninya Yom Adonai. Banyak pembaca kitab suci mengidentikan hari Tuhan dengan kiamat. Apalagi kalau sekarang polusi semakin meninggi, global warming segala macam, kayaknya kita mau kiamat ini. Bisa jadi kita akan dibantu oleh kitab Yoel memahami hari kiamat. Karena apa? Dalam kitab Yoel tampak sekali di setiap nubuatnya Yoel mengangkat tema hari Tuhan. Misalnya di Yoel bab 1 ayat 15. Sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Lalu di Yoel bab 2 ayat 1. Sebab hari Tuhan datang, sebab hari Tuhan sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelap pekat. Kok cocok Romo sama situasi di Jakarta akhir-akhir ini? Kemudian juga Yoel berkata di Yoel bab 2 ayat 10-11. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya yang kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyatnya hari Tuhan. Siapa yang dapat menahannya? Kemudian juga di bab 2 ayat 30 kita bisa menemukan, Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, dengan mengangkat tema hari Tuhan, sebetulnya apa sih hari Tuhan? Kita bisa menemukan jejak-jejak gagasan hari Tuhan dalam perjanjian lama. Misalnya, pada hari kekalahan Midian, pada hari orang-orang Israel mengalahkan penduduk kota Yeriko, di mana orang Israel yang jumlahnya sedikit, yang kekuatan senjatanya juga tidak seberapa, bisa mengalahkan kota-kota yang kuat, musuh-musuh yang hebat. Karena apa? Karena Tuhan di pihak mereka. Tuhan beserta umatnya. Tuhan menjadi kekuatan bagi umatnya. Tetapi di kitab Yoel, saudara-saudara, kita bisa menemukan kalau orang Israel hanya beribadah cuma di kulit luaran saja, cuma buat dilihat dinilai orang saja, tidak beribadah sungguh-sungguh dari dalam hati mereka. Hari Tuhan bukan datang sebagai hari kemenangan demi kemenangan, tetapi hari yang betul-betul menghancurkan. Kalau terjadi pertobatan saudara-saudara, Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya. Itu bisa kita temukan dalam kitab Yoel, bagaimana Tuhan akan menyediakan kemenangan demi kemenangan. Tuhan akan berpihak kembali kepada umat-Nya. Pemulihan-pemulihan akan terjadi. Mukjizat-mukjizat akan tampak di depan mata kita. Saudara-saudara terkasih, jadi dari tema hari Tuhan dalam kitab Yoel, kita bisa melihat hari Tuhan, hari kiamat akan menjadi seperti apa buat kita orang beriman. Kalau kita tetap berpegang pada kasih Tuhan, berpegang pada ajaran Tuhan, pada perintah-perintahnya Tuhan, kita bisa punya harapan. Hari Tuhan akan datang sebagai hari keselamatan buat hidup kita. Tapi kalau sebaliknya saudara-saudara, hidup kita masih ada korupsi, iman kita cuma di permukaan saja, relasi kita nggak beres sama sesama kita, jangan berharap hari Tuhan akan menjadi hari kemenangan buat kita. Saudara-saudara, itulah kitab Yoel yang bisa memperkaya pemahaman kita terhadap tema BKSN. Teruslah membaca firman Tuhan selama bulan September ini secara bersama-sama, pribadi, keluarga, lingkungan maupun di gereja. Salam damai sejahtera, doa saya untuk Anda semua. Salam.